Masalah istri melapor tentang masalah suami menikah kembali tanpa izin dari istri. Tanpa izin. Kita telah kedatangan kedua narasumber yang berasal dari Direktorat Reserse Kriminal Umum yang pagi ini khusus akan membahas tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif atau restoratif justice ya. Untuk kita ketahui bersama telah hadir di hadapan kami yaitu AKBP Hasmon Effendi SE. Beliau adalah Kapsudit 4 PPA di Treskrimum Polda Sulawesi Tengah. Selamat pagi Pak Hasmon. Selamat pagi Pak. Ya. Di samping beliau yaitu selaku penyidik daripada Subdit 4 Aibda Fahrudin Esa. Selamat pagi Pak Fahrudin. Selamat pagi. Ya. Untuk sobat Presisi Podcast pada pagi hari ini atau untuk kita ketahui bersama ya, Polri saat ini mempunyai instrumen yaitu Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 yaitu tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif. Ini semua dalam rangka mengakomodir norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat sebagai solusi ya untuk memberikan kepastian hukum, terutama adalah kemanfaatan dan rasa keadilan ya. Untuk menggali lebih jauh tentang penanganan tindak pidana berdasarkan restoratif, mungkin akan kita tanyakan terlebih dahulu kepada Pak AKBP Hasmon Effendi ya. Pak Hasmon, mungkin bisa diberikan pemahaman kepada publik atau masyarakat apa itu keadilan restoratif, Pak. Terima kasih yang telah diberikan kesempatan kepada kami dan tentunya sudah diperkenalkan tadi bahwa saya selaku Kasudit 4 PPA atau Renata menangani tentang kasus perempuan dan anak. Jadi tentunya dalam hal ini pengertian keadilan restoratif justice berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 bahwa penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat di pihak sebagai pelapor atau korban diselesaikan secara kekeluargaan antara kedua belah pihak, itu bisa kita selesaikan secara kekeluargaan. Dan tentunya kami juga melakukan ada namanya mediasi. Sepanjang itu bisa kita lakukan mediasi antara kedua pihak dan itu bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Ya. Ini mekanisme untuk menuju penanganan tindak pidana secara restoratif justice tadi atau keadilan restoratif itu, ini biasanya kan tentunya muncul karena adanya permohonan atau permintaan dari yang sudah pasti dari pihak pelaku ya. Seperti itu kira-kira. Ya betul. Sepanjang dari pihak pelapor atau korban menginginkan untuk diselesaikan secara kedua belah pihak, tentu ada permohonan untuk pencabutan. Ya. Tetapi tentunya kita harus memperhatikan sisi dari lingkungan dulu, di mana tempat tinggalnya. Ya. Apakah tidak menimbulkan suatu keresahan atau penolakan dari masyarakat, dan itu juga harus diperhatikan. Berdampak konflik sosial, memecah belah bangsa, atau tidak pidana berdasarkan putusan pengadilan. Jadi tentunya itu harus dilihat dari segi karakteristik juga wilayah. Jangan nanti kita menyelesaikan suatu masalah ini tapi punya dampak, dan tentunya harus punya dampak. Dan untuk mencegah daripada itu, tentu kita harus mengundang dari segala hal, yaitu dari tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, untuk menentukan apakah persoalan ini bisa kita selesaikan secara baik supaya tidak menimbulkan suatu masalah yang baru dan berdampak kepada lingkungan maupun kepada lingkungan sosial. Ya.
Jadi dengan demikian setelah ada melakukan semacam mediasi atau penelusuran dan melibatkan beberapa tokoh tadi, apakah ada syarat-syarat administrasi yang harus dilengkapi Pak? Misalnya mungkin permohonan, ada kesempatan kedua belah pihak dan lain sebagainya mungkin Pak. Oh, tentunya ada yang harus kita lengkapi secara mekanisme. Tentu ada permohonan dari sebagai pelapor atau korban, dan dibuatkan surat pernyataan antara kedua belah pihak. Setelah itu kita gelar kasus ini. Digelar dulu. Ada gelar, ada gelar. Apakah gelar biasa atau gelar khusus? Dan dihadirkan kepada kedua belah pihak. Dan disaksikan oleh apakah dari keluarga korban, keluarga tersangka sebagai terlapor, dan juga tokoh masyarakat yang mempengaruhi terhadap lingkungan tersebut. Jadi melibatkan beberapa unsur tokoh juga ini Pak, melibatkan dalam mengambil suatu keputusan nantinya ya. Jelas itu harus melibatkan. Baru kemudian kalau misalkan ada kerugian material atau kerugian semacam barang atau apa, ya mungkin bisa diselesaikan itu juga. Tapi kalau tidak ada, ya mungkin diselesaikan secara kekeluargaan antara kedua pihak tanpa menimbulkan suatu keresahan atau masalah yang baru. Pak Asmun, apakah ada klasifikasi perkara atau semua perkara bisa diselesaikan secara keadilan restoratif ini? Tergantung dari kasus yang kita tangani. Ada juga kasus yang kita tangani, katakanlah karena saya selaku penang kasus tentang masalah perempuan dan anak, itu bisa diselesaikan secara keluarga juga. Namanya kan katakan diversi, di bawah umur. Tentunya kita lihat dari segi ancamannya. Kalau di bawah umur hukuman ancaman 7 tahun ke bawah itu dilakukan diversi. Yang jelas tidak mengulang atau tidak pernah dilakukan tindak pidana atau diproses hukum. Itu dilakukan diversi dan dihadirkan dari instansi terkait, dinas sosial, Bapas, dan instansi terkait lainnya yang berhubungan dengan masalah anak. Apakah ada ini Pak, antara atau kesamaan atau perbedaan antara diversi ya, untuk utamanya di lingkup penanganan tindak pidana yang ditangani oleh Subdit PPA ya, perlindungan perempuan dan anak, atau tadi sebutannya Renata ya, remaja, anak dan wanita kalau salah ya, dengan penyelesaian atau penanganan tindak pidana secara keadilan restoratif? Tentu ada perbedaan. Kalau di tentang PPA masalah perlindungan anak, itu dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, tentunya tidak semua masalah perlindungan anak ini kita dilakukan penyelesaian secara restoratif. Tentu kita harus memperhatikan dari segi pelanggaran yang dilakukan oleh anak. Kalau misalkan tersangkanya di bawah umur, dan korbannya juga di bawah umur, dan belum pernah melakukan tindak pidana dan atau dihukum, itu dilakukan diversi. Tapi kalau misalkan pelanggaran orang dewasa, dan itu tidak bisa dilakukan diversi karena korbannya adalah anak. Dan beberapa kasus yang kita tangani baru-baru ini tentang eksploitasi anak, OPMBO, itu ada 4, yang satu kita diversi, yang satu kita proses lanjut. Tentunya semua itu korbannya di bawah umur. Untuk pelakunya yang bisa di restoratif maupun di diversi, kalau yang pelaku di bawah umur diselesaikan secara diversi bisa. Kalau untuk pelaku mungkin tidak di bawah umur, apakah bisa diselesaikan secara restoratif? Itu tidak bisa dilakukan karena itu sudah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Gitu. Jadi hanya khusus di lingkup ini Pak ya, Undang-Undang Peradilan Anak tadi ya, untuk perkara-perkara yang ditangani secara khusus oleh unit Subdit PPA. Tapi kalau untuk perkara secara umum Pak ya, kira-kira apakah perkara seperti misalnya pencurian, penganiayaan, mungkin begal dan lain sebagainya, itu kira-kira bisa diselesaikan secara keadilan restoratif enggak? Itu bisa juga dilakukan untuk RC,
Tadi saya sudah sampaikan sepanjang tidak menimbulkan suatu keresahan atau gejolak di tengah-tengah masyarakat, dan tentunya dihadirkan beberapa pihak stakeholder atau instansi terkait, termasuk tokoh masyarakat, tokoh agama, dan kita bahas bersama-sama di situ. Kalau toh itu bisa diselesaikan secara kekeluargaan dan tidak menimbulkan suatu dampak situasi Kamtibmas, itu bisa kita selesaikan. Tapi kalau misalkan itu bisa menimbulkan suatu keresahan atau dampak, tentu kita harus melalui proses. Tetap proses lanjut tentunya Pak ya. Intinya adalah proses lanjut. Ya. Sepanjang dari pihak korban menginginkan untuk dilakukan perdamaian. Tapi kalau misalkan tidak menginginkan, ya pasti kita harus proses lanjut. Ya intinya adalah dari pihak pelapor atau korban. Kembali kepada para kedua belah pihak berarti ya Pak ya. Antara pihak korban utamanya, kalau pelaku tentunya akan mengikuti aja. Kan seperti itu Pak ya. Benar. Tentunya didahului dengan adanya pendekatan dari mereka ya. Kalau tentunya yang menjadi pokok permasalahan, kalau itu kuncinya menimbulkan keresahan daripada masyarakat, ya sudah barang tentu tidak mungkin untuk diselesaikan secara keadilan restoratif. Jadi ya mungkin saya ke Pak Aibda Fahrudin ya, sebagai penyidik di PPA. Tentunya yang kita pertanyakan pun juga mungkin sebatas terkait dengan penanganan yang diselesaikan secara diversi ya kalau di PPA ya. Selama 2022 ada beberapa perkara Pak yang mungkin yang diselesaikan khusus di PPA secara diversi, atau mungkin pernah menyelesaikan juga secara keadilan restoratif di Subdit PPA. Jadi baik, untuk selama tahun 2022 ini kami dari Subdit 4 baru satu untuk penyelesaian perkara secara diversi. Terkait persoalan yang pelakunya adalah anak. Ya. Baru satu. Nah, kalau untuk pun yang secara restoratif justice itu belum ada. Belum ada. Ya. Misalnya suatu contoh, ada kasus KDRT ini kan jadi kewenangan Subdit PPA juga ini. Ya. Namanya kekerasan dalam rumah tangga kan, apakah pelakunya nanti ya kebanyakan dari pihak laki-laki, bapaknya biasanya, penelantaran, mungkin karena ada kekerasan dan lain sebagainya. Nah, perkembangan waktunya mungkin bisa nggak diselesaikan secara keadilan restoratif tadi? Bisa ya. Bisa diselesaikan. Juga belum berlakunya undang-undang restoratif justice kan, kalau untuk persoalan kekerasan dalam rumah tangga, karena masih termasuk dalam delik aduan, sehingga bisa kami selesaikan juga. Oh, berarti tanpa lewat RJ. Bisa, karena masih delik aduan karena ya. Jadi sewaktu dicabut oleh pihak korban, pelapor, berarti perkara bisa diselesaikan dengan sendirinya tanpa lewat RJ tadi ya. Karena kalau lewat RJ tadi kan harus ada mekanisme gelar perkara khusus dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu ya kelihatannya. Termasuk pun sama juga kan, untuk delik aduan pun tetap namanya ada prosedur dari proses penyelidikan, mekanisme ini manajemen penyidikan ya. Jadi tetap harus untuk memberi kepastian hukum selalu harusnya lewat gelar perkara sebelum ada keputusan finalnya ya. Iya. Baik. Jadi kembali ke Pak Hasmun, Pak. Mungkin bisa, kalau tidak salah di dalam Perpol nomor 8 tahun 2021 ini saya baca itu ada syarat umum, syarat khusus, kemudian ada syarat material, syarat formil. Mungkin bisa dijelaskan Pak ya, supaya mungkin publik ini lebih memahami lagi dalam proses untuk menuju kepada penanganan tindak pidana secara restoratif justice tadi, RJ atau keadilan restoratif. Jadi pertama yang perlu sampaikan, syarat umum tentunya itu ada syarat material dan formil. Persyaratan material tentunya tidak menimbulkan keresahan dan atau penolakan dari masyarakat. Syarat material tidak berdampak konflik sosial, tidak berpotensi memecah belah bangsa,
tidak bersifat radikalisme dan separatisme, Ya. dan bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan. Ya. Bukan tindak pidana terorisme atau tidak pidana terhadap keamanan negara, dan tidak pidana korupsi, dan tidak pidana terhadap nyawa orang. Dan Ya. untuk persyaratan formil, perdamaian dari kedua belah pihak kecuali untuk tidak pidana narkoba. Itu ada kecuali untuk narkoba. Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku kecuali tidak pidana narkoba. Ya. Tentunya dalam perdamaian yang dilakukan antara kedua pihak, tentunya dibuktikan dengan surat kesepakatan perdamaian dan ditandai oleh para pihak. Itu Adanya surat perdamaian lagi. benar. Ya. Kemudian yang dikatakan syarat khusus atau umum tadi itu, syarat-syarat umum atau khusus itu ada juga itu. Tadi kan ada formil material ya. Kalau persyaratan khusus, tentunya terkait masalah informasi dan transaksi elektronik. Terkait dengan permasalahan IT ya. Ya, IT, narkoba dan lalu lintas. Tapi kami dari Krimum hanya menangkasi secara tidak pidana umum. Secara umum. Ya. Tadi sempat disinggung yaitu pelaku pengulangan suatu tidak pidana ya di dalam pengecualian ini. Ini maksudnya semacam residivis atau bagaimana? Semacam residivis. Jadi tidak bisa kita lakukan RJ. Tidak bisa dilakukan RJ ya. Bagi pelaku residivis ya jangan mengharap untuk bermohon RJ, saya kira seperti itu. Ya. Oke. Pemirsa sobat podcast Presisi, untuk sementara kita rehat sejenak ya untuk mengikuti pesan-pesan berikut ini. Podcast Presisi Bitumas Polda Sulawesi Tengah, kita melanjutkan bincang-bincang kita yang cukup menarik tentang penanganan tidak pidana secara keadilan restoratif ini. Ya, Pak Asmun, kita mempunyai data bagaimana yang pernah kita publis bahwasanya Polda Sulawesi Tengah telah melakukan penyelesaian secara keadilan restoratif ini sebanyak 31 kasus. Mungkin bisa diberikan contoh kasus yang sudah pernah ditangani oleh Subdit PPA khususnya yang baik yang sudah diselesaikan secara keadilan restoratif maupun rencana untuk diselesaikan. Jadi kami dari Subdit 4 ada beberapa kasus yang rencana untuk digelar, untuk dihentikan berdasarkan restoratif justice. Dan tentunya restoratif justice ini adalah dari pihak korban untuk mencabut laporannya dan bermohon untuk pencabutan, dan kemudian dan kita hadirkan tersangka atau pelaku berdasarkan laporan tersebut. Dan tentunya karena ini menyangkut masalah keluarga, tentunya kita harus mengundang dari anaknya, dari pihak tetangga atau keluarga korban maupun keluarga tersangka untuk menyaksikan bersama-sama dan kita videokan karena ada dari Bareskrim tentang masalah program prioritas Kapolri mengedepankan hukum progresif dalam penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif justice. Dan tentunya setelah itu kita akan menyurat atau memasukkan permohonan tersebut kepada direktur untuk disposisi dan ditindaklanjuti untuk digelar perkara dan diselesaikan. Dan tentunya penyelesaian ini ada surat penghentian penyelesaian perkara atau kasus. Tadi kasus ini Pak ya, kasus apa tadi? KDRT atau apa tadi yang dijelaskan? Masalah istri melapor tentang masalah suami menikah kembali tanpa izin dari istri. Tanpa izin. Setelah kita lakukan proses, tentunya ternyata ini suaminya ini kawin siri, tapi istrinya minta kembali untuk sama-sama dan sudah diterima dengan baik. Jadi bagi para suami yang menikah siri ya ada kesempatan untuk bisa diselesaikan secara RJ ya kalau istrinya melapor ya, karena ini kan termasuk delik aduan gitu Pak ya. Termasuk delik aduan karena ini dalam lingkungan keluarga. Dalam lingkungan keluarga.
tentunya dalam penyelesaian perkara secara RC ini merupakan langkah maju daripada kepolisian, Pak ya, untuk mempercepat penyelesaian perkara. Selain memberikan kepastian juga adalah keadilan dan rasa selain untuk kepastian hukum juga untuk memberikan rasa kemanfaatan dan rasa keadilan kepada masyarakat. Kira-kira seperti itu. Benar, seperti itu. Karena kita melakukan restoratif justice, tentu kita harus bersandar kepada nilai kemanusiaan atau humanis. Tujuan keadilan kemanfaatan hukum bagi masyarakat agar melibatkan tentunya tadi yang saya sampaikan bahwa apakah itu Thomas, toga, adat ataupun yang mempengaruhi terhadap lingkungan tersebut. Ya. Baik, sobat podcast Resibit Humas Polda Sulawesi Tengah, perbincangan kita terkait dengan masalah penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif tadi saya kira sudah cukup jelas, cukup gamblang yang disampaikan oleh Pak Kasubdit 4 AKBP Asmun Effendi. Ya, untuk sebagai closing statement nantinya mungkin Pak Asmun aja yang mewakili apa yang bisa disampaikan kepada masyarakat, baik mungkin terkait dengan penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif ini, Pak, atau mungkin yang terkait dengan masalah diversi atau hal-hal yang lain untuk menutup acara bincang-bincang kita pada pagi hari ini, Pak. Silakan, Pak Asmun. Terima kasih dan tentunya untuk masyarakat yang luas, karena belum banyak yang mengetahui tentang restoratif justice, dan tentunya kami juga memberikan kepastian hukum melalui restoratif justice, dan tentunya kalau misalkan ada laporan dari masyarakat dalam penanganan kasus di Krim Polda Sulteng atau di jajaran di wilayah Polda Sulteng, itu bisa dilakukan RJ sepanjang antara kedua belah pihak itu sepakat untuk diselesaikan secara kekeluargaan. Tapi kita lihat dari dampak, apakah tidak punya dampak dari lingkungan tersebut. Karena kita melihat situasi Kamtibmas yang ada, masalah penularan keamanan ke masyarakat, dan tentunya kami mengharap untuk kepada masyarakat agar memperkecil atau menghindari hal-hal yang akan terjadinya suatu kejahatan yang dilakukan oleh pribadi maupun di sekitar lingkungan kita. Terima kasih. Baik, pemirsa, demikian perbincangan kita terkait dengan penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif yang telah banyak disampaikan oleh Kasubdit 4 Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Tengah. Semoga dapat menjadikan pemahaman bagi masyarakat ya tentang penyelesaian yang dapat dilakukan oleh pihak kepolisian berdasarkan Perpol nomor 8 tahun 2021. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.